Sebelum saya menyampaikan beberapa penjelasan tentang contoh simbol-simbol Buddhis, saya ingin melatar belakangi tentang wawasan dari simbol atau lambang. Kehidupan manusia ini sudah bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk artinya bergenerasi-generasi. Ya. Kalau zaman dulu kerajaan-kerajaan. Ya, di Nusantara ini wah kerajaan hebat-hebat, bahkan diakui dunia. Ya, salah satu contohnya di zaman Majapahit, meskipun Majapahit tidak lama ya. Di zaman Majapahit hanya ada 2 kerajaan besar di dunia ini, itu hebat sekali. Ya, Tiongkok dan Majapahit. Jadi saat itu peradaban dunia sangat canggih di zaman itu ya, mungkin sekitar abad ke-10 sampai abad ke-14 ya. Di dunia ini yang mengendalikan peradaban saat itu cuma 2 kerajaan, Tiongkok dan Majapahit, yang pusatnya di Trowulan, Jawa Timur, Mojokerto. Nah, kita mundur ke belakang lagi. Suatu peradaban, suatu bangsa, suatu budaya, suatu negara, bahkan suatu agama, kita lihat peradaban itu, negara itu, bangsa itu, bahkan agama itu canggih atau tidaknya, ya, bahasa gampangnya canggih, hebat, ya, keren, mumpuni, ya. Kalau pakai istilah Jawa kuno, adiluhung, tidaknya itu dilihat dari simbol. Salah satu indikatornya itu lihat dari simbolnya, dari lambangnya. Ya. Kalau suatu budaya, bangsa, suku, peradaban, bahkan agama itu banyak simbol-simbol yang bermakna, banyak lambang-lambang yang sangat unik, yang artinya sangat mendalam, berarti bangsa itu, negara itu, ya, bahkan agama itu hebat, canggih, luhur. Kita punya simbol negara kita, Garuda Pancasila, ya. Pernah tahu nggak Ibu Bapak sebelumnya Garuda Pancasila itu seperti apa sempurnanya sekarang? Pernah lihat? Sekarang kan gambar burung kan, ya, itu kan latar belakangnya itu kan salah satu yang menjadi Trimurti, ya, Brahma, Shiva, Wisnu. Nah, paling mudah ingatnya Wisnu. Apalagi kalau sudah pernah ke Bali, ada GWK. Garuda, Wisnu, Kencana yang sudah mau diresmikan. Awalnya simbol Garuda kita itu, ya, kalau sekarang Garuda di dadaku, itu gambarnya Garudanya itu orang, kepalanya itu orang, kepalanya, tangannya, badannya itu orang, ada sayapnya, bawahnya pita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi karena mereka tahu bahwa ini adalah negara yang begitu kompleks, ya, Nusantara ini begitu kompleks, suku, budaya, agama, ras dan sebagainya. Diberilah masukan-masukan, ya, oleh zamannya Soekarno itu, waktu Indonesia merdeka, tahun 45-an sampai tahun 50-an lah. Diberi masukan, oh kalau lambang nasional kita ini ada bentuk orang, sepertinya kurang nyaman. Karena Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak bangsa. Sehingga lambat laun jadilah burung yang sungguhan, simbol burung yang sungguhan. Karena kalau nanti gambarnya orang, loh ini kok nggak sama dengan bangsa saya? Kok rambutnya nggak ikal? Kok rambutnya nggak lurus? Loh kok ini hidungnya pesek? Kok ini? Repot. Jadi mereka tuh memikirkan bagaimana universalnya simbol negara kita ini Garuda Pancasila supaya bisa diterima dari Sabang sampai Merauke. Belum tahu kan? Nah ini, saya yakin memang belum tahu karena memang orang Indonesia tuh males baca. Kadang denger aja males. Wah ini paling, kalau denger males itu udah paling repot. Kalau ibu bapak sampai mendengar saja males, sudah amsyong dah, sudah habis dah. Padahal kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, kita punya pengertian, kita punya pandangan benar
dari belajar, salah satunya membaca. Dan membaca butuh ekstra, menelusuri dan sebagainya. Kalau mendengar saja tidak mau, wah ya mau apa lagi? Makanya ke wihara itu sebenarnya paling gampang, cuman modal kuping. Modal kuping. Oh senderan aja nggak diomelin, sama saya nggak diomelin nggak, sama yang lain saya nggak tahu. Ya. Cuman modal kuping, dengerin, renungkan, kunyah-kunyah, nanti punya pengertian. Nah kalau modal kuping saja tidak mau apa lagi? Itu terakhir. Datang, dengar, renungkan, kunyah-kunyah apa yang disampaikan. Itu sudah cara untuk kita memperluas wawasan pengetahuan sehingga nanti dalam keseharian kita bisa menjalani semakin baik. Itu sebagai contoh yang sangat nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Kita mundur ke belakang lagi. Di zaman dahulu orang menggunakan simbol, menggunakan lambang sebagai pesan, sebagai pelestari ajaran. Kenapa? Karena zamannya belum canggih, belum ada Mbah Google. Karena belum ada alat penyimpan data yang canggih, sehingga ajaran-ajaran itu, pesan-pesan itu, budi pekerti itu diterapkan, bahkan dilestarikan dengan simbol-simbol, dengan lambang-lambang, dan itu maknanya sangat dalam, sangat mendalam. Dan di dalam Buddhis ini gudangnya simbol, gudangnya lambang yang semua bisa dijelaskan dengan ajaran Buddha yang sangat mendalam. Nah, saya ambil beberapa contoh negara ataupun peradaban yang banyak simbol. Berarti peradaban atau negara itu punya sesuatu yang sangat canggih, yang sudah punah ya karena berbagai macam sebab. Kebudayaan suku Maya, ya. Peradaban itu diketemukan terus, ya. Candi-candinya, reruntuhan kotanya ditemukan terus, karena kan hutannya kebuka terus kan, hutannya rusak. Ya. Tapi peradabannya sudah punah. Itu canggih sekali. Bahkan yang sudah mereka tinggalkan, ya, yang sudah mereka tinggalkan karena sudah punah kebudayaannya, orang modern masih percaya. 2012 apa itu? Kiamat. Itu kalender mereka itu. Itu kalender mereka yang menghitung rasi bintang, astronomi, ya. Nanti 2012 ternyata itu kan matahari begitu kuat sinarnya lah gampangnya. Nah orang sekarang karena nggak ngerti dianggapnya kiamat. Itu contoh suku Maya di Amerika Latin sana. Satu lagi India. Wah India ini canggih sekali. India ini canggih sekali. Bahkan kita Nusantara ini, apalagi kebudayaan Jawa, itu kental sekali pengaruh India kuno ya, kental sekali ya. Bahasa ya, bahasa Jawa ini kan jembatannya bahasa Sanskerta. Saya pernah sama teman saya, dia ahli bahasa Pali, kita iseng-iseng, tidak pakai kamus, iseng-iseng ya, seingatnya aja, nggak pakai kamus apapun, cuma seingatnya aja, mencari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya, yang sumbernya ternyata Pali Sanskerta. Cari-cari dapat berapa? Dapat sekitar 500 kata tanpa kamus. Bahasa Jawa menyerap bahasa Pali Sanskerta, kemudian diserap lagi jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri gado-gado. Bahasa Jawa ini dekat sekali dengan bahasa Pali Sanskerta. Makanya bagi ibu bapak yang bisa berbahasa Jawa, apalagi sekarang ada Parita Suci berbahasa Jawa, buku Parita yang warna ungu itu gunakan. Karena bahasa Jawa itu marem sekali. Telak itu maksudnya kena sasaran ya. Coba pernah nggak ada yang pernah mendengar atau nelusurin pohon kelapa dari akar sampai pucuk sampai daun, telusurin, namanya beda-beda. Pernah dengar itu? Terutama yang sepuh-sepuh nih, pohon kelapa dari akarnya sampai daun itu namanya beda-beda. Kelapa saja dari kelapa yang buah, kelapa yang muda, kelapa yang sedang, kelapa yang tua,
namanya beda-beda. Itu canggih sekali. Canggih sekali. Tetapi karena berbagai macam faktor, ya kita mengalami suatu kondisi wong Jowo kelangan Jowone. Ya lebih tepatnya bukan kehilangan, dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena asal usulnya adalah Sansekerta Pali. Mundur lagi, India kuno. India kuno ada apa? Ada Buddhis, ada Hindu. Nah itu dia. Kalau yang bisa berpikir politik tahu. Kita mengalami Jawa dihilangkan karena ada tujuan tertentu. Satu contoh lagi. Ada satu kata yang tepat sekali tidak bisa digantikan. Pernah dengar kata loloh atau ngeloloh? Contoh kalimatnya, Bu, anaknya lapar, tolong anaknya diloloh. Nyambung nggak? Sesuai nggak? Pantas nggak? Nggak pantas. Tapi maksudnya ngerti kan? Tapi nggak pantas. Ngeloloh itu buat manuk, buat burung, buat unggas. Anaknya didulang. Tapi kalau burung, itu Pak burungnya lapar tuh, burungnya didulang. Nah salah lagi. Itu canggihnya bahasa Jawa Ibu Bapak, canggih sekali. Karena dia menyerap budaya India kuno yang luhur, yang hebat sekali, diserap tidak kalah hebat, malah makin canggih. Nah itu India, yang bahkan sampai ke Nusantara khususnya kita di Jawa Dwipa. Borobudur candi terbesar di dunia, candi Buddhis terbesar di dunia. Itu arsitekturnya, ilmunya ilmunya dari India, tapi dimodifikasi di Jawa, di Nusantara, tambah canggih. Tidak ada pesaing Borobudur. Borobudur itu mandala. Mandala secara khusus. Dia diagram yang sangat rumit sekali, simetris, sangat rumit. Arsitektur canggih orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang arsiteknya sudah S3 bahkan sudah profesor, lihat Borobudur mereka kagum. Karena mereka tahu di situ tidak ada besi, tidak ada semen, tidak ada cor aslinya. Semuanya hanya puzzle, batu yang kait-mengkait. Tapi bisa jadi bangunan semegah itu. Itu kalau tidak punya kebudayaan yang luhur, tidak punya peradaban yang canggih, tidak akan bisa. Makanya seharusnya kita bangga menjadi bagian dari Nusantara, khususnya Jawa, apalagi Buddhis, kita punya Borobudur. Satu lagi contoh peradaban yang canggih. Nah, sekarang ada dan berkembang. Bahkan ya, isunya akan menjadi pemimpin dunia. Siapa dia? Tiongkok. Tiongkok ini peradaban yang sangat canggih, juga memengaruhi Nusantara. Memengaruhi Nusantara. Ya. Banyak sekali penemuan yang sekarang kita pakai ini asalnya dari Tiongkok. Kain, apalagi kain sutra. Malah ada jalur sutra dari Tiongkok ke India. Cerita legendarisnya Sun Gokong, Tom Samcong. Kertas dari Tiongkok. Dan banyak sekali penemuan-penemuan canggih sekarang ini dari Tiongkok. Tapi jangan lupa, bom juga asal-usulnya dari Tiongkok. Apa itu? Mercon. Mercon itu dari Tiongkok, dikembangkan jadi bom. Kenapa? Karena mereka canggih sekali budayanya. Cuma karena perang terus, banyak yang hilang. Temukan lagi, hilang, temukan lagi, perang terus. Nah, mereka sekarang canggih, ya. Bahkan kalau tidak hati-hati, nah nanti bisa muncul perang dunia ke berapa? Ketiga ya. Ketiga. Ke satu kedua aja nggak ngalamin, jangan ngalamin dah. Ketiga juga jangan ngalamin, jangan ada maksudnya. Karena lebih berbahaya lagi ketimbang dahulu. Nah itulah, kalau kita lihat contoh tiga peradaban itu, mereka itu punya simbol, punya lambang, punya bentuk-bentuk yang mewakili suatu pesan atau suatu ajaran.
Nah, kalau kita berbicara agama atau ajaran Buddhis, banyak sekali simbolnya. Pertama dahulu teknologi masih terbatas, alat penyimpanan data masih terbatas. Kedua, dengan simbol atau dengan lambang-lambang itu menjadi indah. Ini semua simbol, ini semua lambang. Tidak ada ini pun tidak apa-apa. Ada wihara karena tempatnya luas. Objek utamanya bukan patung Buddha, objek utamanya malah pohon Bodhi. Dan pohon Bodhi ini malah objek pertama. Ingat, minggu kedua setelah pencerahan sempurna, Sang Buddha memandagi pohon Bodhi selama 7 hari. Berdiri menghadap pohon Bodhi, bahkan ya ini nggak tahu simbolis atau sungguhan. Diceritakan Sang Buddha tidak berkedip selama seminggu. Berterima kasih, dan itu ada pesannya. Kita bagian dari alam, manusia bagian dari alam. Cintailah alam, hargailah alam, jangan rusak alam. Kita coba gitu, bloloan mata kita, nggak ngedip. Itu kan minggu pertama kan masih di bawah pohon Bodhi, minggu kedua baru ke arah timur, kemudian berbalik menatap pohon Bodhi. Jadi ini semua simbol, semua lambang. Ya. Adanya pelita, adanya dupa, adanya buah, adanya air, adanya bunga. Ini bunga sungguhan, bukan plastik ya. Ini semua simbol. Simbol. Yang di situ terkandung ajaran atau makna yang sangat mendalam. Nah, kita menggunakan simbol itu menggunakan dengan bijaksana. Kalau diadakan dengan pengertian benar, artinya apa? Dalam mengadakan tidak melanggar Pancasila Buddhis. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu simbol, itu lambang. Jangan berpikiran saya mau puja nih. Ya, saya enggak bawa dupa, saya enggak punya lilin, saya enggak bawa buah dan seterusnya. Karena saking sibuknya, saya cuman langsung masuk ke wihara, saya puja, saya sembahyang. Terus berikutnya, apa puja saya sampai? Kalau saya ditanya begitu, saya tanya balik, sampai kemana? Tidak seperti itu. Apalagi kalau berpikiran lebih cilaka lagi. Saya sembahyang, kasih makanan, sesaji, kasih macam-macam dan sebagainya, buat nyogok. Iya kan? Datang nih ke tempat keramat, bahkan termasuk ke wihara juga, kan wihara banyak yang besar-besar. Datang, ya, sampai akhirnya bisa puja juga. Bawa apelnya 1, jeruknya 1, pirnya 1. Loh kenapa 1-1? Yang lain habis di jalan, habis dimakan, jadi sisa itu. Sembayang, ngangengong, minta ini, minta itu dan sebagainya. Minta rumah, minta mobil, minta kerjaan, ya, minta jodoh, minta harta ini itu, minta kawin lagi. Wah. Setelah direken-reken, naruhnya 3 butir, mintanya 3 miliar. Ini kalau ada dewa yang dengar, dewanya bingung. Ini matematika dari mana ini? Sudahlah kamu yang jadi dewa, gantian saya jadi manusia. Itu kacau, tidak seperti itu. Sekali lagi, kita punya amisa dana, kita punya barang persembahan ini sebagai simbol. Makanya sewaktu mengadakan, sewaktu membuat, itu adalah cara orang dulu supaya pikirannya tertuju. Supaya pikirannya tertata, bahkan pikirannya jadi indah. Nah, seperti ini kan, nata satu, pikirannya jadi indah. Yang awalnya mungkin masih awal-awal masih gosip sini, gosip sana, ya. Ketika fokus, konsentrasi, meditasi, nata, gosipnya hilang, pikiran tertata, pikiran jadi indah, citanya jadi luhur. Itu sebenarnya yang mau dituju. Rewang-rewang dan sebagainya itu kan sebenarnya cara orang itu untuk supaya kerjaan berat jadi ringan, supaya lebih fokus. Sehingga hasilnya menjadi bagus, pikirannya jadi tenang. Ketika puja, pikirannya fokus, luhur. Itu. Jadi waktu prosesnya itu dikondisikan pikirannya untuk terjaga, tertata. Bahkan beberapa tradisi mandi dulu, keramas dulu, cuci ini, cuci itu dan sebagainya.
Wah itu ya silakan kalau yang suka mau, tapi ada tradisi seperti itu kan, mau ngapa-ngapain mandi dulu dan sebagainya. Itu sebenarnya simbolik bahwa bukan cuma jasmani yang dibersihkan, pikirannya dibersihkan. Itu. Jadi simbol-simbol itu adalah cara orang dulu untuk bagaimana kita memanage pikiran, mengarahkan pikiran kita terhadap hal-hal yang luhur, yang bajik. Karena pikiran ini begitu liar, harus dikendalikan, harus diarahkan. Salah satu caranya kalau orang zaman dulu karena belum banyak teknologi, belum banyak pengganggu adalah dengan tradisi puja. Tetapi pujanya ini bukan untuk Singbahu Rekso, bukan untuk nyogok dewa dewinya, bukan untuk nyogok Sang Buddha, lebih cilaka lagi, bukan. Ini cara untuk memanage kita punya karma, punya pikiran, punya ucapan, punya jasmani yang baik dengan sarana bakti atau puja. Sangat bagus kalau kita bisa mengerti cara melakukannya, bukan asal-asalan. Kenapa? Kalau asal-asalan nanti kembangnya bisa nyolong dari tetangga. Nggak apa-apa, tetangga kamu lah cilaka, udah jelek pikirannya. Kalau memang nggak punya yang ngomong, Bu boleh nggak saya minta 1-2 tangkai karena saya sedang tidak punya untuk puja, itu lebih baik terus terang daripada malah mencuri. Kalau nggak ada seadanya aja, kembang pisang juga enak kok. Saya pernah di satu tempat dengan keterbatasan karena di desa puja kan nggak dapet nih, bunga lagi sulit, pakai kecombrang. Tahu kecombrang? Tahu ya? Bongkot, kalau orang Bali bilangnya bongkot. Bunga itu, bunga pisang-pisangan. Jadi ketika sembahyang, wah ini kapan ini diturunin? Buat nasi goreng ini enak ini. Kecombrang besar, unik, indah. Bisa buat puja. Nah itu bagaimana cara kita mengemas. Tujuannya supaya kita bisa mengondisikan karma saat itu menjadi baik, menjadi luhur. Nah itu, jadi sekali lagi apa yang kita adakan ini semua simbol, sarana kita untuk mengenang ajaran Sang Buddha. Salah satunya tentang patung Sang Buddha. Kita ingat perjuangan beliau 6 tahun sengsara, 6 tahun menyiksa diri yang kalau bukan Bodhisatta Siddhartha tidak bisa. Ekstrim sekali ya. Pertama mulai mengurangi makan, sendokannya mulai dikurangi sampai satu sendok kurangin lagi setengah sendok, seperempat sendok, beberapa butir sampai tidak makan, hanya mengandalkan embun jatuh dari pohon minumnya, sampai tidak makan tidak minum. Belum berhasil juga ditekan lagi karena kan belum mengerti kan, ini masih berjuang ya, masih bertapa menyiksa diri. Kemudian badannya makin kurus, menahan napas dari hidung, napasnya dari mulut. Hidung ditahan, napas dari mulut. Belum berhasil juga, tutup lagi. Hidung tutup, mulut tutup, keluar dari mana? Kuping. Kalau yang pernah pilek, pernah hidungnya mampet, tahan mulut, kuping keluar, sakit. Dari kuping napas, tetap juga tidak mencapai kesucian. Dan selanjutnya beliau sadar bahwa menyiksa diri pun tidak mendapat manfaat. Tapi artinya apa? Ketika kita melihat figur Sang Buddha, perjuangan. Beliau berjuang selama 6 tahun tidak menyerah, terus mencari cara baru. Ya cara ini tidak berhasil, cari cara. Kan sama itu seperti Thomas Alva Edison. Salah satu, dia kan punya ribuan penemuan, salah satunya lampu. Orang-orang yang tidak mengerti mengatakan, wah, Anda hebat sudah menemukan, tapi Anda sudah gagal ribuan kali. Kalau kita melihat kalimat itu kalimat negatif. Thomas Alva Edison tidak setuju dengan kalimat itu. Tidak. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya tidak gagal ribuan kali, tapi saya menemukan cara ribuan kali. Kalau dia menganggap gagal ribuan kali, dia bisa mandek, dia bisa stop. Tapi dia berpikir positif. Saya tidak gagal ribuan kali, tapi saya menemukan cara ribuan kali, saya ulang, saya ganti, sehingga saya menemukan yang paling tepat. Itulah penemuan yang dia dapatkan. Dan dia punya ribuan hak paten.
Karena dia mencari cara baru. Makanya Albert Einstein mengatakan orang yang bodoh adalah orang yang ngeyel. Sudah gagal ngoyo, terus itu nggak diganti-ganti caranya, ya nggak maju. Itu disebut bodoh oleh Albert Einstein. Tapi orang yang bijak itu, orang yang pintar itu, cara ini gagal, cari cara lain. Cara ini gagal, cari cara lain, pikirkan, evaluasi. Nah itu orang yang bijak, orang yang pintar. Tapi kalau dia ngoyo satu cara itu, ngotot ngeyel, nggak mau diganti-ganti caranya, itu bodoh. Pakai cara lain, evaluasi, coba lagi yang ini, yang itu dan sebagainya. Nah nanti akan dapat pengalaman lebih banyak lagi. Pengalaman banyak itulah ilmu yang untuk menjadi pamungkas, menjadi keberhasilan. Nah itu Bu. Dari Bapak sekalian sekalian yang saya hormati, ada dua saja yang saya coba ingin sampaikan tentang simbol. Yang lainnya masih banyak sekali. Yang mana simbol ini sering kita lihat di ranah Buddhis. Apakah di candi, di wihara, atau di simbol-simbol Buddhis lainnya. Yang pertama gajah. Mana gajah? Tahu lihat gajah kan ya? Paling tidak gambarnya. Ya. Kalau aslinya mungkin karena di kita sudah jarang, bahkan aslinya gajah di kita sudah punah aslinya. Mungkin kalau ada yang kecil sekali, bukan gajah besar. Harimau saja di Jawa secara data sudah punah, masih sisa di Sumatera. Gajah. Bahkan Sang Buddha sering dijuluki gajah penggading. Artinya gajah yang punya gading, dan gading ini bukan gading sembarangan, gading yang sangat unik, sangat berharga. Dan Dhamma pun sering disimbolkan seperti tapak kaki gajah. Kenapa? Ya, anggap aja ini tapak kaki gajah. Dhamma ini diibaratkan seperti tapak kaki gajah. Artinya apa? Gajah adalah binatang paling besar di darat. Di darat ya, jangan bilang di air masih banyak lagi. Di darat gajah binatang paling besar. Loh, bantai saya ke museum ada dinosaurus. Ingat, Sang Buddha lahir bukan zaman dinosaurus. Iya kan? Sang Buddha lahir zaman sekarang. Abad ke-6 sebelum Masehi dinosaurus sudah punah. Iya. Sehingga Sang Buddha pakai simbol gajah. Semua tapak kaki binatang di darat masuk ke sini. Sapi masuk, kucing masuk, kerbau masuk, apa saja masuk. Artinya ini lebih besar. Tapak kaki hewan lainnya kecil, masuk ke sini. Nah, itulah Dhamma. Makanya orang dulu, khususnya kita berbicara budaya Jawa, karena mereka sangat mendalami ajaran Budi saat itu, mereka punya slogan-slogan atau semboyan-semboyan, moto-moto yang sangat bagus dan mudah diingat, apalagi kalau kita menggunakan budaya Jawa. Tentang Dhamma, kurang lebih begini. Dhamma itu Dhamma itu kalau diringkas dalam pengertian budaya Jawa, diringkas sak merico jinumput, digelar ngebai jagat. Sama nggak bahasa Balinya? Enggak ya. Digelar ngebai jagat, diringkas sak merico jinumput. Tahu ya bapak-bapak ya? Ya. Dhamma itu kalau digelar memenuhi dunia, tapi kalau diringkas sejumput merica. Loh kenapa? Sang Buddha mengajarkan Dhamma 45 tahun. Tipitaka ya, yang kita miliki sekarang satu lemari, minimal 45 jilid minimal. Itu belum kata-kata. Di bawah kata-kata ada tika. Di bawah tika ada matika. Penjelasan. Ya, kalau orang bule bilangnya komentar. Kalau saya kurang cocok komentar, tapi lebih cocok meaning, pengertian, penjelasan. Kitab-kitab
ulasan, kitab ulasan. Ya. Tapi kalau diringkas, sejumput merica. Apa itu? Saba papasa akaranang, kusala supa sampada, sacita parioda panang, etang budana sasana. Tidak melakukan kejahatan, tambah kebajikan, menyucikan pikiran sendiri, itulah ajaran para Buddha itu. Tapi untuk menjabarkan tidak melakukan kejahatan, tambah kebajikan, menyucikan pikiran 45 tahun. Kenapa? Nah, karena karakter, selera, latar belakang orang-orang itu tidak sama, sehingga banyak jalan menuju Roma, tetapi ujungnya sama, muaranya Dhamma. Itu simbol gajah. Satu lagi gajah. Gajah itu binatang yang sangat kuat, besar, ingatannya juga kuat, dan khususnya yang jantan, dia punya gading. Bahkan sampai sekarang masih diburu di Afrika itu, wah ngeri sekali perburuan gajah. Nah, gajah secara alamiah ini termasuk hewan bertanduk juga lainnya, rusa, menjangan dan sebagainya, tapi khususnya gajah. Kan dia cari makan nih, Kalau suatu ketika gadingnya nyangkut, ya, entah nyangkut di akar, nyangkut di kayu, nyangkut di pohon, ya, dan itu bisa terjadi. Apalagi kalau rusa menjangan itu sangat memungkinkan kan, dia bercabang-cabang. Kalau gajah, gadingnya nyangkut di pohon, di akar, di kayu, dimanapun, ya, dia akan berusaha untuk melepaskan diri. Tetapi dia tidak mau lepas dengan gadingnya. Pernah tahu sifat alamiah gajah itu? Gajah ini rela mati daripada lepas dengan gadingnya. Makanya banyak pemburu-pemburu zaman dulu, dan mereka tidak mau membunuh gajah, tapi mereka mau cari tulang dan gading gajah, itu cari gajah yang mati sendiri. Mati yang karena tidak mau lepas dengan gadingnya. Pernah dengar sifat alamiah seperti itu? Pernah baca? Ya. Gajah itu ketika gadingnya nyangkut, dia tidak akan melepaskan. Dia berusaha untuk melepaskan tapi tidak mau patah, tidak mau putus. Dia rela mati daripada lepas dengan gadingnya. Ini simbolis, bagi kita ini simbolis. Artinya apa? Itulah kita terhadap Dhamma. Dan dalam Dhamma itu tentu ada Buddha, ada Sangha. Dalam Buddha ada Dhamma, ada Sangha. Dalam Sangha ada Buddha dan Dhamma. Tiratana yang saling melengkapi. Artinya apa? Kita berusaha menjadikan Dhamma itu seperti kalau kita gajah ini punya gading. Jangan sampai lepas. Gimana caranya? Terus belajar dan praktik Dhamma. Kenapa? Sebelum kita Sotapanna, kita masih memungkinkan melakukan aku salah garuka kama. Masih sangat berpeluang. Kenapa? Karena kilesa kita mengarah ke sana. Sebelum kita Sotapanna, sada kita masih bisa luntur. Masih bisa. Makanya terus belajar dan praktik. Mudah-mudahan nih, ya, ini fakta di mana-mana. Dapat pasangan, punya pacar, punya bojo, ini bisa galau. Kalau beda keyakinan, iya kan? Makanya disarankan kalau tidak mau mumet ke depannya, sama keyakinannya. Tidak mau mumet lagi, jadi pabajita. Promosi ya. Ya enggak mumet masa rumah tangga, tapi mumet yang lain, ya. Ya sama. Cuman cara menangani saja. Gading gajah ini seperti kita punya keyakinan, kita punya sada. Nah, khusus bagi pabajita, lebih gampangnya biku, nah, jubah ini simbol. Ini seperti gading. Ini seperti gading. Pertahankan, jangan sampai gading ini copot. Dari mana? Ya terus belajar. Berapa hari yang lalu, saya sih belum dengar kepastiannya. Ada broadcast ya, ada biku yang lepas jubah ya. Eman, ya betul ya, betul. Oh ya, saya selalu nggak pernah ketemu, jarang sekali ketemu paling setahun sekali karena tempat tinggalnya beda. Nah itu gadingnya copot, ya nggak tahu bagaimana latar belakangnya, tapi sayang sekali. Gimana caranya supaya gadingnya tidak lepas, gadingnya tidak patah, gadingnya tidak copot? Cari tempat lain, tanya-tanya. Di Indonesia ini
Pabajita, khususnya biku, nanti mungkin Atasila ini ke depan ini gue sama, karena dia baru berjuang, baru memulai. Itu dianggap manusia super, harus serba bisa, bisa ini, bisa itu, semua dianggap serba bisa. Padahal belum tentu. Ya. Ini terutama dulu, kalau sekarang ya umat Buddha sudah pinter-pinter, sudah banyak pengetahuannya, tidak terlalu seperti kalau dulu dianggap serba bisa. Apalagi kalau urusan perdemitan, wah cilaka. Pernah ada satu Bante diundang menginap di sebuah rumah. Rumahnya bagus, besar, mewah. Diundang baca parita, blessing, pemberkahan di rumah itu. Nah, beberapa hari nginep di situ juga. Selesai acara, tuan rumahnya senang sekali. Kenapa senang? Ternyata rumah itu angker. Rumah itu angker, dan selama Bante nginep di sana aman, tidak ada apa-apa. Sehingga beres. Tapi cilakanya kalau kita lihat dari sisi lain, Bantenya diumpanin. Diumpanin sama demitnya. Ya kalau Bantenya paling yang nangisin 1-2 orang. Ini Bantenya diumpanin sama demitnya. Ya untuk menang Bantenya istilahnya. Sampai begitu. Ya awalnya Bantenya nggak tahu. Rumah itu angker sekali. Tapi ketika disentuh dengan meta, dengan cinta kasih, dengan keluhuran, dengan dhamma, tentram. Bahkan beres. Tapi kuncinya adalah kebajikan dhamma tadi. Nah, itulah gading. Jadi ingat, lebih mudah mengingat, dhamma ini seperti gajah yang punya gading. Jangan sampai gading itu patah. Jangan sampai gading itu lepas. Jangan sampai gading itu hilang, pertahankan. Secara alamiah silahkan cari di buku biologi atau tentang ilmu pengetahuan. Secara alamiah gajah rela mati daripada gadingnya patah, daripada lepas dengan gadingnya. Karena itulah gajah, hewan penggading. Yang kedua, ya ini sering kita lihat, termasuk di Magadhamma ada depan situ, singa, siha atau singha, ya. Makanya kalau di Sri Lanka ada singhala. Nah, itu kan dongengnya ya, namanya dongeng, orang ya cerita. Orang sana itu dulunya leluhurnya, nenek moyangnya nikah dengan singa. Jadi ada wanita nikah dengan singa, keturunannya itu jadi suku Singhala, Singha, Siha. Nah, Indonesia menyerap singa, lion. Nah. Siha ini, nah ini apalagi, ini kan kita meniru Borobudur di bawah. Kan ini sudah semua ke Borobudur kan, tapi ya belajar Borobudur butuh waktu lama memang, kan itu besar sekali. Pernah kepikiran gak ibu bapak, kenapa singanya di bawah? Singanya jadi 2 kepala kan, jadi penjaga pintu kan, ya. Dan kalau mau nelusuri silakan, mungkin ada yang mau penelitian. Kan ada singa yang begini kan di Borobudur, perhatiin nggak ada singa yang begini. Nah yang saya mau tanyain, duluan mana singa Borobudur sama kucing hoki? Coba cari dah, coba cari. Saya nggak sempet, saya nggak ada punya kepentingan itu. Mungkin mau teliti silakan. Ada kan singa yang begini kan? Dan singanya lucu, nggak menyeramkan. Ada yang giginya ompong, ya, ada yang ketawa dan sebagainya. Pokoknya nggak menyeramkan singanya. Kalau singa-singa lain kan, wah serem sekali kan. Ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar, ya. Sri Lanka singanya serem, singa Borobudur lucu. Dan ada yang begini. Itu kan sekitar abad ke-7, abad ke-8 kan. Nah, kucing hoki itu di toko-toko, ya. Nah, itu sejak kapan itu? Coba telusurin. Duluan mana itu? Mungkin duluan Borobudur. Ayo monggo konco-konco pada datang, ayo. Belajar dhamma. Kenapa singanya di bawah? Kenapa tidak di atas? Kan Borobudur 10 tingkat kan? Kenapa di bawah? Itu ada artinya, dan itu canggih sekali. Saya setelah ngerti, wah orang dulu hebat banget. Punya lambang, punya simbol, punya makna yang sangat mendalam. Pernah dengar kata itu? Asana? Asana ya? Pernah dengar? Apa artinya?
Asana yang didudukin itu. Nah, tempat duduk, alas duduk. Itu namanya asana. Siha asana. Terus kan seperti kata uposata, upawasata, upawasa, puasa. Turun gitu. Itu betul. Puasa itu dari bahasa Pali Sanskerta. Uposata, upawasata, upawasa, puasa. Jadi puasa itu budaya kita. Yang bahkan secara medis sangat dianjurkan. Ya. Waktu makan paling baik adalah pagi sampai siang. Setelah siang sampai malam, perutnya, lambungnya libur yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, air, bukan yang berat-berat. Tapi orang modern kebalik, malamnya yang berat-berat, setelah yang berat-berat ngantri di rumah sakit yang hebat-hebat. Siha asana turun menjadi singga asana. Singga asana. Ilat Jowo nyebutnya singgasana. Singgasana pernah dengar? Singgasana artinya apa? Tempat duduk raja. Apa artinya? Artinya semua orang mau dirajakan. Coba renungkan. Gak peduli mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki, mau suami, mau istri, mau anak, mau mertua, mau semua tanpa kecuali. Bahkan makhluk hidup apapun yang punya batin itu mau dirajakan. Ngantri, maunya cepet kan? Pesen, maunya cepet kan? Ngapa-ngapain maunya didulukan kan? Maunya diistimewakan kan? Maunya dispesialkan kan? Artinya apa? Itu mau dirajakan. Padahal pemahaman seperti itu malah mengganggu, merintangi latihan kita. Apa itu? Aku mau pertama, aku mau duluan, aku mau yang bagus, aku mau yang spesial, aku mau yang hebat. Aku. Tetapi aku ini secara latihan dhamma malah menjadi perintang. Makanya simbolnya singanya ditinggal di bawah. Jadi setelah belajar Borobudur dari secara luas keseluruhan 10 tingkat mencapai pencerahan sempurna, ada singa. Kalau mau latihan meningkat, singanya ditinggal. Singanya jangan dibawa. Kalau singanya dibawa, latihannya tidak berkembang, tidak maju. Wah, ini sebenarnya ini pengetahuan barusan itu hasil disertasi S3 itu sebenarnya. Saya ringkas. Jadi mereka dulu merancang bikin Dwara Pala singa di bawah itu artinya mendalam sekali. Kalau mau berkembang batin kita, kalau batin kita mau maju, bahkan mencapai kesucian, singanya ditinggal, jangan dibawa. Akunya dikendalikan. Akunya dikurangi, bahkan akunya dikikis. Karena aku ini yang sumber masalah, sumber penderitaan. Ada yang ngomong gini, Bante, kalau orang akunya gede nggak apa-apa tuh Bante, kan paling dibilang sombong atau sombing mungkin, sombongnya sundul langit. Berbahaya ibu bapak, tetap berbahaya. Ya, ada orang jasanya nggak seberapa, perbuatan nggak seberapa, akunya gede buat kita yang lihat risih. Dia santai-santai aja, sombong-sombong gitu. Berbahaya. Kenapa? Karena dari aku memunculkan keserakahan. Aku ingin lagi. Aku ingin sehat terus. Aku ingin untung terus. Aku ingin muda terus. Kalau sudah tua, aku ingin tua terus. Loh kenapa? Kan gak pengen mati. Itulah aku. Kalau aku yang terpenuhi, lagi. Kalau akunya digagalkan, akunya dihalangi, muncul anak yang kedua, dosa. Siapa yang merintangi, lawan. Siapa yang menghalangi,
berantas. Jadi rame-ramenya pencalonan presiden dan wakil presiden, kalau sampai ada akunya tidak terpenuhi, ngamuk. Nggak tahu ngamuknya sampai sekapan, sampai seberapa. Akunya tidak terpenuhi. Aku sudah tahunan promosi nggak jadi. Butuh modal gede, bro. Aku. Jadi ketika aku yang terpenuhi lagi. Aku yang tidak terpenuhi, muncul kebencian, muncul kejahatan. Yang semua memang sumbernya adalah awija, moha. Itu dari aku. Lalu bagaimana? Sadari. Ketika kita berhasil, sadari keberhasilan ini dari berbagai macam sebab. Ketika kita gagal, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Evaluasi. Kenapa ini gagal? Kenapa ini salah? Kenapa ini keliru? Kenapa ini tidak berhasil? Evaluasi. Sehingga tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, adanya pengalaman yang baik untuk lebih baik lagi. Itu cara mengendalikan aku. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi kita melihat simbol singa ini, selain dia simbol pencerahan, ya, Sang Buddha seperti singa, ya, kesucian. Karena singa ini secara alamiah adalah binatang yang tidak takut dengan matinya sendiri. Kalau binatang lain di hutan dengar suara singa atau harimau mengaum, sudah terbirit-birit. Termasuk gajah juga kabur, nggak mau cari masalah. Tapi singa dengan matinya sendiri tidak takut. Makanya dijuluki raja hutan. Jadi satu-satunya binatang yang tidak takut dengan matinya adalah singa. Makanya singa dijadikan simbol pencerahan. Sang Buddha seperti singa yang tidak takut dengan kematian. Arahata seperti singa yang tidak takut dengan, karena sudah mengerti apa itu sebab akibat, apa itu proses kehidupan. Nah, singa yang keakuan inilah yang harus kita tinggalkan. Kalau kita mau maju sebagai apa saja, akunya mesti dikendalikan. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pengurus wihara, sebagai anggota wihara, sebagai anggota masyarakat, apapun kita, kendalikanlah aku. Kalau aku kita kendalikan, hidup kita akan tentram, hidup kita akan damai. Dan itu semua dari dalam diri kita sendiri. Sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan aku. Singa saja yang asli sangat berbahaya, bisa membunuh. Termasuk aku, kita pun bisa membunuh, khususnya diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa mengendalikan aku, nah kita akan tenang, akan tentram. Dan aku ini boleh kita lihat secara kasar ada dua. Aku yang atas dan aku yang bawah. Aku yang atas ini ingin selalu dipuaskan, dipuji-puji, ya, dihormati, ya. Sampai ada istilah gila hormat, gila pangkat, gila jabatan. Ya, kalau orang klinik gila jimat. Itu kan aku yang atas. Kalau tidak terpenuhi, marah dia. Misalkan namanya tidak ditulis, ngamuk, protes. Ya. Kalau acara minta duduk di depan, padahal itu bukan pemimpin itu. Di depan itu pemuka. Maunya di muka aja. Ya. Tidak tampil, marah, ngamuk. Aku yang atas. Itu kelihatan sekali. Tapi juga ada aku yang bawah. Apa aku yang bawah? Minder. Jangan minder. Itu aku juga. Misalkan nama kita mau dicantumkan, apakah panitia atau kita mungkin donatur semuanya, Pak, Bu, atau saudara-saudari, tolong maaf namanya mau kami, oh nggak usah, nonim, nggak usah, bersih keras tidak usah namanya dicantumkan, itu aku yang bawah, kasih saja, oh iya, cuman paling kita kasih saran gini, kalau menurut saya nggak usah, tapi ini nama saya nggak apa-apa, tapi kalau nggak dicantumkan pun nggak apa-apa, saya ikhlas melakukan ini karena saya senang berbuat baik, selesai. Dia mau tulis, dia mau tada, bukan urusan. Tapi kalau kita minder malah mempertahankan jangan ditulis, jangan disebutkan, itu aku juga. Lalu bagaimana? Middle, majima, tengah-tengah, madya. Ya, kalau ada orang mengapresiasi, ya terima kasih, ini juga berkat semua kerjasama yang tak terhitung. Tapi kalau ada orang mencela, ya kita jadikan evaluasi.
Karena kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Kita tidak bisa membuat orang itu semua suka sama kita. Nih, ini kan gak banyak nih. Coba renungkan. Renungkan secara langsung sekarang. Apakah semua orang ini ibu bapak kenal atau tidak? Ya, paling enggak kenal muka. Cocok sama ibu bapak semua? Enggak. Apakah ibu bapak cocok dengan semua orang? Enggak. Tapi kan tidak cocok tidak harus konflik. Tidak cocok kan tidak harus ribut. Tidak cocok ya tidak cocok saja, tapi kan tidak harus dengan konflik. Dengan permasalahan, dengan permusuhan, tidak. Nah itu. Kita tidak bisa memaksa semua orang suka sama kita, tidak bisa. Kita tidak bisa membuat orang semua, ayo setuju sama saya semua. Tidak bisa. Tapi kita bisa menggunakan aku kita ini untuk hal yang bermanfaat. Untuk hal yang berguna. Aku mau berbuat baik, aku mau berbakti, aku mau menjalankan sila, aku mau latihan meditasi. Itu aku semua, tapi aku yang masih bermanfaat. Dan sebagai penutup, sebelum ibu bapak tanyakan, mungkin karena pandai kritis, lo Bante, kalau nggak boleh ada aku, lalu bagaimana kita berjalan, berbuat? Gunakan aku, gunakan dengan porsi yang sesuai. Gampangnya seperti kita minum obat. Ya, saya lagi pilek nih, semua obat saya makanin, ya, supaya bisa sampai kemari. Nggak tahu overdosis apa enggak. Kita minum obat, apa itu obat? Obat apa obat? Ada yang tahu nggak obat itu apa? Gampangnya istilah obat itu racun, betul. Tapi lebih baik minum racun yang sedikit untuk membunuh racun yang di dalam. Ya kan? Obat itu kan racun kan? Racun untuk membunuh virus yang di dalam atau membunuh penyakit yang di dalam. Tapi dengan dosis yang ditakar. Nah, kita menjalankan kebaikan dengan aku itu lumrah karena kita belum suci, tapi terkendali. Terkendali. Bagaimana kalau dipuji jangan berbunga-bunga, GR, gede rumongso. Jadi kalau dipuji-puji, udah itu akunya lagi naik itu. Dicela langsung mengarah, itu aku juga. Aku yang bawah. Lalu bagaimana ketika berhasil? Jangan sampai gede kepala, gede rasa, gede rumongso. Sadari keberhasilan ini dari semua kerja, dari semua pihak, banyak sekali. Kayak di Jawa ada filosofi tumpeng. Tumpeng ini filosofinya banyak sekali. Ya, ini budaya India kuno. Dijadikan oleh budaya orang India ini salut ibu bapak sama orang Jawa. Di India nggak ada tumpeng. Padahal aslinya beras itu dari India, masuk ke Nusantara, masuk ke Jawa jadi tumpeng. Di India nggak punya tumpeng, tapi orang Jawa pandai sekali. Kenapa? Mereka kangen. Yang sudah ngerti itu kangen. Di sana ada Mahameru. Mahameru itu simbolis. Mahameru itu adalah gunung tempat tinggal para dewata. Ya. Kalau di budaya Brahmanisme, nah itu tempat mereka mencapai pembebasan lah, mencapai kembali ke Mahatman, kembali ke Mahatman. Makanya kalau makan tumpeng dulu kan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kalau sekarang kan ditebas atasnya kan, itu gara-gara londo itu, kue tart itu. Aslinya tumpeng itu makan dari bawah. Habis artinya apa? Manunggaling kaulo Gusti. Bersatunya antara pencipta dengan makhluknya. Itu simpel. Wow, banyak sekali, luas sekali. Tumpeng itu budaya India kuno yang dimanifestasikan dengan budaya Jawa. Kalau kita gutak-gatuk, yen metu kudu mempeng. Apa artinya? Kalau melakukan segala sesuatu harus sungguh-sungguh, telaten, sabar, semangat, baru berhasil. Itu filosofi tumpeng. Kalau separuh-separuh, ya, mudah patah semangat, nggak berhasil. Yen metu kudu mempeng. Kalau melakukan segala sesuatu harus sungguh-sungguh, baru berhasil. Nah, kita berhasil dari banyak sebab. Makanya kan kalau kita bayangkan dengan mudah, yang ada di pucuk kan cuma satu butir nasi atau ketan kan? Satu doang kan? Ya. Ditopang dari yang bawah-bawah. Nggak mungkin yang satu ini melayang, nggak mungkin kan? Artinya apa? Dia bisa sampai top, sampai puncak, jadi atasan, jadi bos dan sebagainya itu ada penopang. Ada yang mendukung, ada lingkungan yang baik sehingga berhasil sukses. Itulah tumpeng.
Sehingga dengan kita memahami itu, aku kita bisa terkendali. Dengan aku terkendali, tentram kita, damai. Kalau kita tentram damai, lingkungan sekitar kita juga adem. Tidak stres karena keberadaan kita. Nah itu, jadi wah, saya belajar seperti itu sangat salut saya dengan orang dulu, dengan orang dulu yang punya seni yang begitu tinggi, punya filosofi yang begitu mendalam, punya simbol yang sangat kaya untuk menerjemahkan suatu ajaran. Dan itu salah satu yang paling banyak sumbernya ada di Buddhis. Karena Buddhis sudah berkembang ribuan tahun, sudah sekitar 2600 tahun, wajar. Karena ajaran begitu mendalam, muncul banyak simbol. Apalagi Buddhisme Mahayana yang di Himalaya, wah, lebih itu lagi. Lebih berkembang lagi. Kali Ibu Bapak lihat ada kain-kain, ya, puja pakai kain, itu kan pengganti bunga. Di sana nggak ada bunga, sulit sekali bunga, saking dinginnya, bunga sulit tumbuh. Digantilah pakai kain. Makanya kain itu mengganti sebagai puja bunga. Itu cara-cara mereka untuk memudahkan bagaimana mengerti dan melaksanakan suatu ajaran yang mengarahkan memanage pikiran, supaya pikirannya tumoto, supaya pikirannya tertata dengan baik, membuat karmanya juga menjadi baik. Ya, ini kira-kira 2 simbol yang coba saya sampaikan, semoga bisa menjadi penjelasan dan menjadi motivasi kita bersama untuk terus belajar dan melaksanakan Dhamma. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Yang Mulia Bante tentang simbol-simbol Buddhis. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang simbol-simbol Buddhis atau yang lainnya, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bante. Tadi saya menanyakan 2 pertanyaan. Itu yang pertama tentang singa. Tadi yang dijelaskan Bante, singa yang di bawah. Sedangkan yang di wihara-wihara seperti di wihara Mendut dan di wihara Watugong itu ada singa yang di atas itu Bante. Itu yang Asoka, namanya Raja Asoka. Itu bisa dijelaskan. Itu yang pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengikis keakuan? Karena kita juga dalam kehidupan bermasyarakat atau kita berorganisasi, untuk menghilangkan keakuan itu sangat-sangat susah. Terima kasih Bante. Ya, pertanyaan pertama sudah tadi saya singgung. Seperti ini ada singa ini, gajah, singa, makara. Makara itu perpaduan dari beberapa hewan. Ya, kalau kita lihat makara itu ada buaya, ada gajah, ada kuda, seperti pancabala. Pancabala itu juga perpaduan dari simbol-simbol binatang. Ya. Jadi pancabala itu atau panca indria, ya, 5 kekuatan atau 5 indria, ya, yang kemarin sudah kita bahas sekilas itu waktu Bodhipakkiyadhamma. Nah itu kalau mau diterjemahkan hewannya ada. Itu ada gajah, ada kuda, ada ular, ada elang. Ya. Kalau singa yang di atas itu adalah enlightening, pencerahan. Jadi Sang Buddha dijuluki sebagai singa enlightening. Ya, makanya kalau moonstone, ya, moonstone di Mendut ada. Itu tradisi Sri Lanka, orang Sri Lanka. Itu ada berapa lingkaran dan itu semua punya arti yang luar biasa. Ya. Dari yang bawah sampai yang dalam. Yang dalam itulah 4 binatang. Ada gajah, ada kuda, ada sapi, ada singa. Ya, urutannya bebas. Tapi kurang lebih seperti itu. Gajah simbol apa? Kalau di situ maksudnya? Ada 4 ini. Gajah simbol apa? Kira-kira maksudnya yang di situ di Moonstone? Kelahiran. Gajah simbol kelahiran. Nyambung? Ratu mamanya mimpi, baru nyambung. Ini kan sekolah minggu ini. Setelah gajah ada kuda. Kuda apa kuda? Kantaka?
Kantaka apa? Simbol apa? Pelepasan agung. Ya? Dari pangeran menjadi petapa. Nah. Kemudian ada singa, pencerahan itu. Berjuang mencapai sama Sang Buddha. Terus ada simbol sapi. Apa sapi? Marga. Godama atau Gotama. Si sapi yang utama. Ya, marganya C-nya sapi. Ya. Suddhodana itu punya marga sapi. Gotama. Makanya petapa Gotama, petapa dari marga Go. Nah, itu 4 simbol. Nah, singa yang di situ adalah simbol pencerahan, enlightening. Gitu. Jadi khusus yang di Borobudur itu dia membuat sendiri. Dan itu canggih sekali menurut saya itu. Enggak terpikirkan sebelumnya. Enggak terpikir kenapa ada sih. Saya mikir loh, kok tengah-tengah, bahkan kalau di puncak itu kan besar kan. Kan kalau singa keren juga kan. Hebat gitu. Pokoknya unik lah. Tapi kok kenapa di atas enggak ada singa? Ada artinya. Singanya ditinggal kalau mau batinnya berkembang. Akunya dikendalikan kalau mau maju di dalam perkembangan batin. Menjadi orang yang bijaksana itu akunya harus dikendalikan. Gimana cara mengendalikan aku? Gak usah dilawan, gak usah diperangi. Kok akunya muncul terus? Wajar, kita belum suci. Jadi sama kayak kita lagi meditasi atau merenung. Kok aku muncul terus? Gak usah diomelin, gak usah dimarahi, gak usah diperangi, gak usah. Sadari saja, oh aku pengen begini, aku pengen begitu, aku pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Ingat, kalau kita khususnya waktu meditasi, jangan lupa yang kita juga pernah bahas bersama-sama. Apapun yang bukan objek, lepaskan. Aku pengen berbuat baik, tapi aku ini bukan objek, lepaskan. Aku pengen begini, ini bukan objek, lepaskan. Aku pengen begitu, ini bukan objek, lepaskan. Lagi ngapain ini kita? Muncul. Kok aku muncul terus? Jangan diperangi. Semakin diperangi semakin kuat. Pikiran memang begitu. Sadari saja. Oh aku muncul. Oh aku ingin dipuji, muncul. Oh aku ingin disenangi, muncul. Oh aku ingin berbuat baik, muncul. Sadari saja, ketahui. Ya. Kalau nanti berkaitan dengan perilaku, misalkan di sebelah tetangga buah mangganya banyak. Semua cabang berbuah. Semua cabang berbuah, ada ranting cabang yang keluar dari tembok, pagar. Logika mulai muncul. Diambil satu ya nggak apa-apa. Wong di sana masih ada ratusan, ada ribuan. Diambil satu dia nggak rugi dan sebagainya. Aku muncul kan, aku ingin mencuri. Aku ingin menyenangkan diriku dengan mangga. Aku ingin ngerujak dan seterusnya. Munculkan lagi aku yang baik konsepnya. Jangan loh, masuk ketahuan, malu, nanti digebukin orang. Malu lu, nanti jangan ada CCTV-nya. Wah, munculkan konsep-konsep yang baik buat menggempur aku pengen mencuri, aku pengen berbuat buruk. Munculkan konsep yang baik, sila kah, moral kah, adat kah, kemantasan kah, malu kah dan sebagainya. Munculkan. Itu cara biasa. Kalau cara meditasi, sadari saja. Oh aku pengen muncul. Oh aku muncul pengen mencuri. Oh aku pengen muncul. Nah kalau ini objek yang tidak baik, hal yang tidak pantas, lepaskan. Dan itu memang suatu kepiawaian, tidak bisa langsung. Sadari saja, sadari, jangan dimusuhi, ya, jangan diperangi, jangan dilawan. Sadari, oh aku pengen muncul. Bahasa kerennya itu vipassana. Itu vipassana, menyadari keakuan. Kalau memang itu sesuatu yang harus kita lakukan, lakukan. Lakukan dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlasnya, dengan sungguh-sungguh. Kalau lakukan sungguh-sungguh biasanya ya secara lumrah akunya tidak kelihatan. Tapi kalau akunya yang muncul duluan, nah itu kalau dulu katanya NATO, kalau sekarang nado. Not action, dream only. Ngimpi doang, nggak ada actionnya. Kalau akunya muncul duluan. Tapi kalau sungguh-sungguh melakukan, orang akan melihat akunya nggak kelihatan. Nah, orang ini tulus. Kalau orang ini tulus, akunya nggak kelihatan. Kalau orang ini sungguh-sungguh, akunya nggak kentara. Tapi kalau aku yang maju duluan sudah menggelisahkan sekitar, nggak jalan yang dikerjakan. Sombongnya muncul duluan. Nah itu dia.
Jadi itu wajar, lumrah. Kenapa? Karena kita masih punya kilesa. Gampangnya tadi itu. Ini aku, anaknya aku itu loba dosa moha. Anaknya loba dosa moha, keserakahan, kebencian, ingin itu seterusnya. Beranak pinak, bercucu bercicit. Ya, tidak usah risih, tidak usah aneh ketika aku muncul, sadari saja. Oh, aku sedang muncul. Termasuk aku ingin berbuat baik pun sadari. Ketika menyadari, pikiran begitu cepat, langsung pantas nggak? Sesuai nggak? Mampu nggak? Waktunya tepat nggak? Tengah malam nih, tengah malam lagi habis beres-beres, ketemu barang yang teman kita lagi cari, suka sekali, penting sekali, pingin sekali. Wah, saking senangnya kita bawa, duduk, duk. Teman-teman, ini barang, udah malam, tidur. Apa? Waktunya nggak tepat. Meskipun baik, lihat faktor-faktornya, mendukung tidak, cocok tidak, waktunya pas atau tidak, banyak faktor yang harus kita perhatikan. Itu pun mengendalikan aku. Jadi inilah luar biasanya Sang Buddha sampai menjelaskan sedetil-detilnya. Bagaimana kita bersikap, berbuat, bertindak. Dan nanti kita menjadi orang yang biasa, bukan jadi orang aneh, bukan. Bukan berarti nanti kalau kita mengendalikan aku, jalannya pelan-pelan, alon-alon, kayak macan lapar. Kita biasa saja, kita normal. Jangan jalan pelan-pelan, apalagi kalau makan bersama, nanti keburu habis makanannya. Kita biasa saja, tapi kita terkendali karena pikiran begitu cepat. Ya, dalam Sangyutta Nikaya ada satu sutta di Sangyutta Nikaya, pikiran dalam satu jentikan jari atau satu kedipan mata, kita gampangnya 1 detik lah. Meskipun kalau ibu bapak, anak-anak muda suka nonton balap, detik ini masih bisa dibagi lagi kan? Detik 0, kita gampangnya 1 detik lah. Dalam 1 detik, cita atau batin muncul, berkembang padam, upada titi bangga, ratusan ribu koti. Kita ambil paling singkat saja. 100 saja. 100 yang paling singkat, 100 ribu, ratusan ribu koti. 1 koti 10 juta. Nah, berapa nolnya? Saya nggak tahu. Kira-kira segitu. Berapa nih kalau disebut berapa? 1 berapa? 1 triliun. 1, 2, 3, iya 1 triliun. Dalam 1 detik, padahal ini lebih cepat lagi, batin kita berproses, cita kita, kesadaran kita, pikiran kita 1 triliun. Cepat sekali, sangat cepat. Cepat sekali. Makanya kalau ibu bapak pernah ikut atau dengar kursus Abhidhamma, Abhidhamma ini menyinggung saja dari tinjauan Abhidhamma. Dalam 1 detik kita bikin 1 miliar karma. Pernah dengar baca broadcast begitu? 1 detik 1 miliar karma, ternyata masih kurang. Tambahin, bukan 1 miliar pak, 1 triliun. Pertanyaannya, kenapa kok kita nggak tahu? Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita tidak bisa tahu ini? Kan banyak sekali. Sati kita kurang kuat. Awareness kita kurang kuat. Ketenangan kita belum kuat. Makanya kalau sudah pernah ikut retreat meditasi, ya, kan meditasi kan makin anteng kan, makin tenang. Jangan heran kalau ada orang meditasi cekikikan sendiri. Di sini cekikikan sendiri, di sini nangis sendiri. Kenapa dia ketawa sendiri? Dia ini nangis sendiri. Nah, dia mulai melihat batinnya. Salah satunya adalah memorinya. Oh, dulu jahatin orang tua. Dulu nyusahin orang tua, dulu tidak berbakti sama orang tua, tapi sudah terlambat, nangis. Ini cekikikan sendiri, ingat yang lucu-lucu, ingat yang menggelikan, ingat yang membuat tertawa, itu batin. Ya, lebih sering lagi kita dengar, seperti nonton film, filmnya sendiri, bukan film orang lain. Saat pikiran sudah tenang,
Nah, karena kita ini tidak dalam kondisi sepenuhnya sati, kita tidak bisa melihat ini. Cepat sekali pikiran. Dan keakuan juga ada di sini. Sehingga sadari saja, tidak usah diperangi. Diperangi dia malah makin berontak. Oh, aku sedang muncul. Oh, aku ini pantas enggak? Aku ini sesuai enggak? Aku ini waktunya tepat enggak? Kalau semua itu baik, mungkin boleh dilaksanakan. Tapi kalau salah satunya kurang mendukung, tunda. Seperti tadi, mau berbuat baik, lihat jamnya, lihat timingnya. Timingnya nggak tepat, bukan berbuat baik bisa disiram orang. Nah itu dia. Jadi sangat lumrah, sangat wajar, sangat natural kita punya aku. Makanya seperti tadi sebelum ditanyakan, saya duluin lebih awal. Ya. Anggap saja aku ini seperti kita sakit minum obat. Dia racun memang, tapi racun yang masih bermanfaat. Daripada kita tidak obati, malah cepat mati. Meskipun nanti mati juga, tapi nggak tahu kapan. Ya, tapi sekarang kita masih berguna, masih bermanfaat, ya, masih bisa melakukan hal yang bagi orang sekitar kita ini berfaedah. Nah, seperti kita minum obat. Padahal obat adalah racun untuk membunuh racun yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga dengan seperti itu pelan-pelan nanti kita menjadi semakin mengerti, bisa menggunakan karma kita dalam keseharian, tapi aku egonya terkendali. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bante. Saya setiap kali ke wihara kita selalu mandang depan. Saya juga sering mandang dua. Apakah yang dua itu termasuk simbol atau hanya pahatan aja Bante? Kalau dia simbol apa maksudnya? Terima kasih. Ya, makasih. Standar, ya standar. Jadi sebenarnya dalam art Buddhism, seni Buddhis ada standar. Di luar standar kalau kita ngerti aneh. Ya. Salah satunya standar ya, salah satunya Buddha Rupang atau Arahata Rupang itu kan sudah berjubah, ya, sudah berjubah. Tapi karena saking sederhananya, ya maaf ya, seperti udelnya kelihatan, ya, dadanya kelihatan. Itu sebenarnya simbol sederhana sekali. Sehingga jangan dipakai jubah lagi, jangan. Pernah lihat kan? Ada patung dipakai jubah, pernah lihat nggak? Ya, yang belum pernah lihat mungkin bisa lihat di foto-foto atau apa. Itu sudah berlebihan. Nggak usah. Karena sudah ada jubahnya. Nggak usah dipakai jubah lagi. Malah jadi aneh nanti. Malah jubahnya merah, yang ngejreng pink atau apa. Wah. Malah jadi aneh. Itu sudah ada standarnya. Ya. Termasuk kalau dia bisa mengerti, ya, ciri Mahapurisa. Itu ada di Lakana Sutta di Ganikaya ya. Khususnya kalau bumi spasa mudra, ya bumi spasa mudra. Ya, mudra Sang Buddha menyentuh bumi ya, sebelum itu kan simbol seperti pencerahan sempurna itu, mencapai pencerahan sempurna. Kalau dia bisa membuat patungnya dengan benar, ininya rata, jarinya rata. Ya kita manusia biasa ya. Jadi bodhisatta itu ini 4 jari ini rata. Nah, kalau ngeliat simbol bumi spasa mudra, ya, kalau ngerti yang bikin itu dan yang mau memilikinya itu mengerti, dia cari yang rata. Kita kan nggak rata, ini gimana caranya ya? Ya. Itu salah satu ciri Mahapurisa. Ininya rata. Makanya kenapa kerajaan-kerajaan dulu itu dipanjang-panjangin kan? Ratu-ratu itu kan pakai emas atau apa? Biar lentik, nah biar lentik. Rata. Ini simbol manusia sempurna dari kebajikan. Dan di Lakana Sutta itu kenapa bisa seperti itu? Ada sebabnya. Ada penyempurnaan parami, kenapa punya fisik sehebat itu, seunik itu? Ayo, ada yang rata nggak ininya? Nggak ada ya? Nah, salah satu yang saya lihat di Indonesia ini di Mendut. Di Dhammasala belakang itu perhatikan. Ada yang pernah perhatikan nggak? Meditasi berhari-hari, puja bakti sama Nera itu nggak ngeliatin. Ininya rata, bumi pasar mudra. Nah, itu yang bikin ngerti standar. Ya. Itu jadi Lakana Purisa itu bisa diwujudkan di patung. Nah, kanan kiri ini biasanya dikaitkan dengan
Sariputta Moggallana. Tetapi kalau arti yang luas, inilah Sawaka Buddha. Mereka-mereka yang mencapai pencerahan, mencapai bodhi, mencapai nibbana, mencapai pembebasan akhir, mencapai arahata, belajar dari Sammasambuddha. Itu. Jadi kalau sepasang biasanya Bante Sariputta Moggallana. Biasanya kalau sepasang. Kalau satu biasanya Bante Ananda atau Bante Anuruddha. Atau Bante Makasapa. Tergantung, terserah mau memaknai seperti apa. Tapi ini lebih khusus lagi adalah Sawaka Buddha. Artinya apa? Beliau ini dulu orang biasa. Bahkan masih Brahmanisme, ya. Sariputta Moggallana Brahmanisme kan. Belajar sudah usia itu, sudah mungkin kalau diusiakan ketemu Sang Buddha itu mungkin sudah 40 ke atas. Sudah usia. Tapi belajar malah jadi murid utama. Mencapai pencerahan. Artinya apa? Kita pun sama semua. Kalau kita mau berjuang, kita mau belajar, kita pun bisa berhasil. Itu. Nah, jadi yang kita munculkan ini yang standar. Yang ada kaitannya dengan riwayat Sang Buddha. Nah, di luar itu ya kita nego. Kalau memang bisa dibatalkan, batalkan. Tapi kalau tidak bisa dibatalkan, cari area lain. Kalau wiaranya luas, tapi kalau bisa dibatalkan, kenapa? Karena nggak ada relevansinya. Kalau ada relevansinya masih lumayan. Misalkan Avalokitesvara misalkan. Avalokitesvara itu di India, di Himalaya. Masuk ke Tiongkok jadi Kuan Im. Itu masih ada relevansinya. Meskipun tidak umum. Karena itu biasanya di Mahayana, di Theravada tidak umum. Nah, tapi kalau yang tidak ada sama sekali, misalkan ya maaf, misalkan ada Semar gitu. Jadi puja. Ya memang punya ajaran yang baik tapi tidak ada relevansinya dengan kita. Kalau sebagai hiasan, ya sebagai ya pemanis gitu di mana, di pintu atau di ya itu sih mungkin hiasan, bukan objek puja. Tapi kalau objek puja harus ada relevansinya. Nah, makanya sebenarnya cetia atau objek puja itu adalah punya standar. Jadi punya arti yang sangat mendalam kalau kita bisa menggalinya. Yang berkaitan dengan kronologi, riwayat, sejarah dan ajaran dari Buddha Gautama. Gitu. Nah, termasuk kita adakan lilin, air, dupa dan sebagainya. Itu semua adalah cara-cara untuk mengulas ajaran, menyimpan ajaran, melestarikan ajaran. Dan kalau kita ingat, oh, misalkan kita lagi galau, lagi banyak urusan, lagi kacau dan sebagainya, lihat bunga. Oh iya, sama. Saya juga seperti bunga. Lagi saya sukses, saya jaya, saya berhasil, saya happy, saya senang, seperti bunga yang indah. Tapi berapa hari bunga ini juga akan rontok. Sama, ketidakkekalan. Saya juga menghadapi masalah, saya menghadapi problem, saya menghadapi kesedihan, seperti bunga yang layu, seperti bunga yang rontok, tidak ada yang kekal. Tapi saya harus berjuang, karena Sang Buddha mengajarkan perjuangan itu sangat bermanfaat. Jadi kalau kita semakin kaya mengerti simbol-simbol Buddhis, kita melihat saja, kita sudah bersyukur, sudah semangat, muncul lagi energi, muncul lagi kegairahan untuk mengembangkan diri, untuk berbuat kebajikan dan seterusnya. Nah itu. Jadi apa yang saya maksud adalah berusaha tidak sembarangan dalam meletakkan objek puja. Yang ada kaitannya, yang ada artinya, yang ada hubungannya dengan guru agung kita. Kalau yang tidak ada hubungannya, ya kita bisa menjelaskan bahwa nggak nyambung gitu. Itu. Jadi ya ini pun harus kita mengerti supaya cetia itu arti sesungguhnya bukannya altar itu salah kaprah, tapi sudah sadung kaprah. Salah dan kaprah. Ini namanya cetia. Cetia itu objek puja. Jangan objek puja atau cetia itu seperti etalase. Penuh, semua patung ada. Wah. Mau jualan kali. Jangan. Pilih saja yang pantas, yang sesuai, didekor dengan indah seperti ini. Nah, itu sudah bagus. Penuh-penuh malah nanti rungsep, apalagi nanti ada abon, ada makanan kaleng, ada buah kaleng. Lagi puja, kapan diturunin nih? Malah stres nanti, malah nggak fokus. Padahal itu simbol. Nah, mengadakan simbol pun harus hati-hati, yang sewajarnya, yang pantas, yang membuat batin indah, bukan muncul keserakahan. Makanya rupang-rupang Buddha, rupang-rupang simbol Buddhis itu semuanya menenteramkan.
tidak menimbulkan kegairahan, tidak menimbulkan kasihan. Tapi simbol yang agung, simbol yang berwibawa, simbol yang menenteramkan. Nelson Mandela kalau tidak salah, waktu dia di pengasingan, di penjara, dia cuma melihat gambar Buddha, tenang, tentram. Mahatma Gandhi, ketika dia juga diasingkan di penjara, lihat gambar Buddha, tenang, tentram. Nah itulah kalau bisa mewujudkan simbol-simbol Buddhis, contohnya ada yang paling terkenal Buddha Rupang, itu kita melihat saja adem, tenang. Oh beliau berjuang luar biasa, saya pun harus seperti beliau. Buktinya beliau juga bisa. Itu simbol semangat. Bahwa ketidakkekalan perubahan itu pasti, tapi saya harus berjuang, saya harus berusaha semaksimal mungkin seperti mereka yang sudah berhasil. Itu kita memaknai simbol dengan benar. Bukannya, oh Sang Buddha, tolong saya bantu, saya kesusahan, mau saya ditipu, mobil saya hilang, rumah saya kebakaran dan sebagainya. Kalau Sang Buddha bisa nyaut, Sang Buddha bilang, bodoh kamu. Kalau kamu minta kaya sama saya, kamu salah alamat. Kamu salah. Kenapa? Wong saya tahta pangeran mau jadi raja di raja, saya lepas. Istana megah saya lepas, keluarga saya lepas. Harta begitu pun saya lepas. Kamu salah alamat. Kalau kamu mau minta miskin, bisa. Salah pengertian. Bukan minta-minta. Makanya memang ada cilakanya memunculkan Buddha Rupang ini. Dan ini muncul abad pertama Masehi. Sang Buddha abad ke-6 sebelum Masehi, panjang memang. Sang Buddha sendiri tidak minta dipatungkan. Tapi ini muncul karena kekangenan orang-orang yang simpatis dengan Buddhis. Ya, idola, dan itu wajar, tidak bisa dihindari. Tapi ini abad pertama muncul. Jadi boleh bilang 600 tahun baru muncul patung Sang Buddha. Ini pun gara-gara pertemuan budaya jalur sutra, ya, termasuk India kuno dan Cina itu, dan Eropa, Yunani kuno. Makanya kalau ibu bapak lihat patung Buddha yang rambutnya ikal, yang rambutnya bergelombang, tidak muter, nah itu pengaruh awal-awal itu. Itu patung Buddha awal-awal, itu banyak ketemu di Afghanistan. Itu patung Buddha awal-awal karena itu perpaduan dewa Apollo dengan Buddha Gautama. Dan dewa Apollo bagi orang Yunani kuno adalah dewa kebijaksanaan. Jadi gara-gara budaya Yunani kuno itu masuk ke India, nah muncullah kristalisasi patung Buddha. Jadi sekali lagi keliru, salah alamat kalau kita minta-minta pada patung. Bukan. Patung atau simbol lainnya adalah cara untuk melestarikan ajaran. Gali maknanya, mengerti, laksanakan, di situ Dhamma bermanfaat. Itulah artinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Bukan berlindung yang pasif, tapi aktif. Mengerti dan melaksanakan ajarannya. Terima kasih.